Assalamualaikum, sahabat kisah tentram. Seorang wanita menghina pria lusuh di kafe, mengira dia cuma orang miskin. Beberapa hari kemudian, wanita itu datang wawancara kerja di sebuah perusahaan besar. Saat masuk ruangan, ia terkejut. Pria yang dulu ia hina, kini duduk sebagai bos yang akan mewawancarainya. Siang itu, sebuah kafe bergaya industrial di tengah kota tampak dipenuhi pengunjung muda. Musik lo-fi mengalun lembut, aroma kopi dan pastry menyebar di udara. Seorang pria berpenampilan lusuh masuk dengan langkah pelan. Kaosnya kusam, celananya kusut, dan sepatu yang dikenakan sudah terlihat aus. Ia menarik perhatian karena kontras dengan suasana kafe yang eksklusif. Tapi ia tak peduli. Dia hanya berjalan ke meja kasir dan memesan segelas air mineral. Di sisi lain ruangan, duduk seorang wanita cantik bernama Linda. Dengan rambut panjang terurai dan baju crop top mahal berlogo brand internasional, ia sedang asyik selfie sambil live di Instagram. Wajahnya tampak kesal saat melihat si pria lusuh itu duduk di meja tak jauh darinya. Dengan suara cukup keras, agar terdengar oleh pengunjung lain, ia berujar sinis, "Ih, dari mana sih orang kayak gitu? Masuk kafe mewah cuma buat minum air doang, gak malu apa?" Beberapa pasang mata langsung menoleh ke arah pria itu. Sebagian ikut tertawa kecil. Tapi pria itu hanya tersenyum kecil, lalu menunduk dan menatap layar ponselnya. Ia terlihat mencatat sesuatu di note digitalnya, lalu menyesap air mineral perlahan, tanpa menanggapi hinaan yang dilontarkan padanya. Linda tidak berhenti di situ. Ia menyipitkan mata ke arah pelayan dan melambai dengan gaya angkuh. "Mbak, boleh minta tolong? Gak nyaman deh duduk dekat orang kayak gitu, kotor dan ganggu pemandangan. Bisa dipindah aja ya?" Katanya dengan nada tinggi yang disengaja. Pelayan tampak bingung. Ia menatap pria itu, lalu menoleh ke arah Linda yang tampaknya pelanggan langganan. Sambil tersenyum kaku, pelayan itu mencoba menenangkan suasana. Tapi pria itu justru berdiri, menyelesaikan minumnya dan berjalan pelan ke arah kasir untuk membayar. Tak satu kata pun ia lontarkan. Namun, sebelum melangkah pergi, pria itu menatap Linda sejenak. Bukan dengan tatapan marah, melainkan tatapan yang tenang namun dalam. Dengan suara pelan tapi tegas, ia berkata, "Dunia itu muter, Mbak. Jangan terlalu cepat menilai orang dari bajunya. Kadang yang kelihatan gembel, justru lagi nguji hati orang kaya." Kalimat itu seperti tamparan halus, tapi Linda hanya tertawa kecil dan memutar matanya. "Ih, sok bijak banget. Udah sana, jangan ngotorin lantai kafe deh," balasnya tanpa rasa bersalah. Teman-temannya yang duduk di meja sebelah hanya tersenyum geli, seperti merasa puas karena berhasil mempermalukan pria itu. Setelah pria itu keluar dari kafe, suasana kembali seperti semula. Tapi pelayan yang tadi melayani tampak gelisah. Ada sesuatu dari cara pria itu bicara dan tatapannya yang membuat ia merasa tidak enak. Seolah pria itu bukan sembarangan orang, tapi Linda tampak menikmati kemenangannya, lalu kembali sibuk merekam vlog untuk followersnya. Namun yang tak disadari Linda, kamera CCTV di sudut ruangan merekam seluruh kejadian tersebut, termasuk ucapannya yang menyakitkan, ekspresinya yang merendahkan, dan sikapnya yang jauh dari sopan santun. Dan yang lebih mengejutkan, pria itu ternyata sempat melirik kamera sebelum pergi, seolah tahu bahwa segalanya akan terekam dengan jelas. Apa yang Linda tidak tahu, pria yang ia hina itu bukan sembarang orang. Dia sedang menjalankan sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Tapi semua akan terungkap di hari yang tidak pernah ia duga. Hari saat ia melamar pekerjaan impiannya dan bertemu kembali dengan pria lusuh yang ia anggap pengganggu hari itu. 2 hari telah berlalu sejak kejadian di kafe. Bagi Linda, insiden itu hanyalah momen kecil yang bahkan tak penting untuk dikenang. Ia terlalu sibuk mengurus penampilannya dan membuat konten demi mengejar popularitas. Tapi bagi pria lusuh yang ia hina, pertemuan itu menyimpan makna yang dalam. Diam-diam, ia mengingat setiap kata, ekspresi, dan bahkan nada suara Linda. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk sebuah ujian yang sedang ia jalankan. Sementara itu, Linda tengah mempersiapkan diri untuk wawancara kerja di sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang teknologi dan digital marketing. Namanya PT.
Arta Digital Nusantara, kantor megah yang sering ia lewati, tapi tak pernah terpikir bahwa suatu hari ia akan masuk ke dalamnya. Ia mendapat undangan wawancara setelah mengirim lamaran secara online. Gaji besar, lingkungan modern, dan bos yang katanya muda dan keren. Gumamnya sambil berdandan di depan cermin. Dengan pakaian formal yang tetap bergaya modis, Linda melangkah masuk ke lobi gedung megah itu. Ia memamerkan senyum percaya diri, yakin bahwa penampilannya cukup untuk memukau siapapun yang akan mewawancarainya. Tenang Linda, kamu cantik, kamu pintar ngomong, kamu pasti diterima, bisiknya pada diri sendiri. Saat tiba di resepsionis, ia menyebutkan nama dan keperluannya. Sang resepsionis tersenyum sopan dan berkata, "Silakan duduk dulu ya Mbak Linda. Nanti akan langsung diwawancara oleh Bapak Direktur Utama." Mendengar kata Direktur Utama, jantung Linda sedikit berdebar. Ia tidak menyangka akan langsung diwawancara oleh pimpinan tertinggi. Tapi di balik rasa gugup itu, ada juga kebanggaan tersendiri. Ia merasa beruntung, karena jarang ada kandidat yang langsung dapat kesempatan seperti ini. Mungkin karena CV-ku bagus, atau mungkin karena wajahku punya aura profesional, katanya dalam hati sambil memainkan rambutnya. Beberapa menit kemudian, seorang pria mengenakan jas rapi dan membawa tablet masuk ke ruang tunggu. Ia hanya bicara singkat kepada resepsionis sebelum melangkah ke ruang meeting. Tak lama setelah itu, nama Linda dipanggil. Ia berdiri, membenarkan bajunya, dan berjalan masuk dengan kepala tegak. Tapi langkahnya terhenti di ambang pintu. Wajahnya mendadak pucat. Mata yang tadi bersinar percaya diri kini membesar karena terkejut. Duduk di balik meja kaca besar dengan laptop terbuka adalah pria yang 2 hari lalu ia hina habis-habisan di kafe. Tapi penampilannya kini jauh berbeda. Rambutnya tertata rapi, jasnya mahal, dan jam tangan di pergelangannya bernilai belasan juta. Linda berdiri membeku. Mulutnya terbuka, tapi tak sanggup berkata apa-apa. Pria itu hanya menatapnya dengan senyum tipis. Tak ada amarah, tak ada nada tinggi, hanya tatapan yang sangat familiar. Tatapan yang sama seperti saat ia berkata, "Dunia itu muter, Mbak," di kafe tempo hari. "Silakan duduk, Linda," ucap pria itu dengan tenang, sambil melirik CV-nya. "Saya senang akhirnya kita bisa ngobrol di ruangan yang lebih profesional." Linda duduk dengan tubuh gemetar. Tangannya mulai berkeringat. Ia baru sadar, apa yang ia lakukan di kafe itu akan kembali padanya hari ini. Tapi ini baru awal. Ia belum tahu bahwa pria itu memiliki bukti lengkap atas kelakuannya. Dan wawancara kerja ini bukan lagi sekadar tentang pekerjaan, tapi tentang hati, etika, dan siapa dirinya yang sebenarnya. Linda duduk di kursi kulit berwarna hitam itu dengan tubuh kaku. Sisa-sisa kepercayaan diri yang ia bangun sejak pagi mendadak runtuh seperti debu. Tangannya saling menggenggam erat, mencoba menyembunyikan kegugupan. Pria di depannya, yang dulunya ia hina sebagai gembel, kini duduk dengan wibawa, menatapnya sebagai pewawancara resmi. Linda merasa seperti sedang berada di mimpi buruk. Pria itu membuka percakapan dengan formalitas ringan, seolah tak terjadi apa-apa. "Jadi Linda, kamu lulusan komunikasi, pengalaman magang di 2 agensi, tertarik masuk ke dunia branding digital ya?" katanya sambil membaca CV yang dibawanya. Suaranya tenang dan profesional, tapi justru itulah yang membuat Linda makin tak nyaman. Linda hanya mengangguk sambil memaksakan senyum. Iya Pakistan, saya memang tertarik karena bidang ini dinamis dan sesuai dengan karakter saya. Jawabnya terbata. Namun setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa hampa. Ia tahu, pria itu tahu siapa dirinya. Tiba-tiba, pria itu mengangkat kepalanya, menatap Linda lurus-lurus. "Linda, kamu percaya karma?" Tanyanya tiba-tiba, tanpa ekspresi. Pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk langsung ke dalam pikirannya. Linda terdiam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Dalam hatinya, ia tahu arah pembicaraan mulai berubah. Tanpa menunggu jawaban, pria itu menggeser tablet ke arahnya. Di layar, terpampang cuplikan rekaman CCTV dari kafe 2 hari lalu. Terlihat jelas,
Linda sedang menunjuk-nunjuk ke arah pria lusuh itu, menyuruh pelayan memindahkannya, lalu mengucapkan kata-kata kasar yang mempermalukan. Linda menutup mulutnya dengan tangan gemetar. "Kamu ingat momen ini?" tanya pria itu. Kali ini, nadanya sedikit lebih tajam. "Saya masuk ke kafe itu hanya ingin duduk sebentar. Tapi kamu menghakimi saya seolah kamu paling berhak atas tempat itu. Hanya karena saya tidak pakai jam mahal seperti kamu." Linda menunduk. Wajahnya merah padam, lidahnya keluh. "Maafkan saya, Pak. Saya tidak tahu tuh waktu itu." Suaranya melemah, nyaris tak terdengar. Untuk pertama kalinya, Linda merasa malu pada dirinya sendiri. Bukan karena dipermalukan, tapi karena ia tahu betapa buruknya sikapnya. Pria itu menyandarkan tubuh ke kursi dan menatapnya dalam-dalam. "Saya tidak marah, Linda. Tapi saya sedang mencari orang yang bisa bekerja dengan empati. Di dunia kerja ini, bukan penampilan yang kami nilai, tapi karakter, dan saya belum melihat itu dalam dirimu." Air mata Linda mulai menetes pelan. Ia mencoba bicara, tapi tak ada satupun alasan yang terdengar pantas. Semua yang pernah ia banggakan, wajah cantik, gaya hidup mewah, jumlah followers, mendadak tak berarti. Ia sadar, hari itu ia sedang diuji, dan ia gagal total. Ruang wawancara terasa sunyi, hanya detak jarum jam yang terdengar. Di hadapan pria itu, Linda bukan siapa-siapa. Ia bukan influencer, bukan pelamar berbakat. Ia hanya wanita sombong yang pernah menghina orang yang salah. Dan sekarang, ia harus menanggung akibatnya. Linda masih duduk di kursinya, matanya berkaca-kaca. Ia mencoba tegar, tapi tubuhnya terus gemetar. Sesekali ia mengusap pipi, berusaha menyembunyikan air mata yang tak terbendung. Rasanya seperti dijatuhkan dari ketinggian, bukan oleh orang lain, tapi oleh dirinya sendiri. Ia tak pernah menyangka, hinaan yang ia lontarkan dengan enteng kini berbalik jadi batu yang menghantam dirinya. Sementara itu, pria di depannya, yang kini jelas adalah CEO perusahaan itu, hanya diam. Ia membolak-balik CV Linda, lalu menutupnya dengan satu gerakan tenang. "Kamu tahu, Linda," ucapnya sambil menatap lurus, "perusahaan kami sering jadi target lamaran orang-orang ambisius. Banyak yang pintar, banyak yang cantik, tapi sedikit yang punya hati." Linda menggigit bibir bawahnya. Ia ingin bicara, ingin membela diri, ingin menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud jahat waktu itu. Tapi bagaimana bisa menjelaskan sesuatu yang sudah sangat jelas? Ia tidak tahu pria itu siapa saat di kafe. Tapi sekarang, ia tahu. Pria itu jauh lebih dari yang bisa ia nilai dengan mata. "Posisi yang kamu lamar ini butuh orang yang bisa bekerja sama, menghargai siapapun, dari siapapun latar belakangnya," lanjut sang CEO. "Tapi kamu sudah menunjukkan sisi asli dirimu, bahkan tanpa saya minta." Kalimat itu lebih menyakitkan dari penolakan biasa, karena bukan hanya soal pekerjaan, tapi soal siapa dirinya sebenarnya. Linda menunduk. Air mata jatuh lagi. Kali ini tanpa ditahan. Ia tahu, tak ada cara membalik waktu, tapi ia tetap mencoba. "Saya benar-benar minta maaf, Pak. Saya khilaf. Saya malu dengan diri saya sendiri. Tapi beri saya kesempatan. Hanya satu. Saya akan berubah," ucapnya dengan suara parau, tulus dari hati. Sang CEO menatapnya lama. Tidak dengan marah, tapi dengan mata yang berat, seperti seseorang yang sedang kecewa, tapi juga berharap masih bisa melihat sisi baik manusia. Ia menarik napas dalam, lalu berdiri dari kursinya. "Saya bukan Tuhan, Linda. Saya tidak akan menghukummu. Tapi saya juga bukan orang yang bisa dengan mudah melupakan prinsip," katanya sambil berjalan menuju pintu. "Kamu tidak saya terima bekerja di sini. Tapi saya harap hari ini kamu belajar sesuatu yang lebih penting dari sekadar wawancara." Pintu dibuka, sang CEO memanggil satpam dengan sopan. "Tolong antar Mbak Linda keluar dengan baik, ya," ucapnya tanpa nada benci. Satpam mengangguk. Linda berdiri pelan, langkahnya berat. Ia keluar dari ruangan itu dengan kepala tertunduk, sementara hati dan pikirannya hancur berantakan. Di luar gedung,
Linda duduk sendirian di kursi taman yang ada di depan lobi. Ia membuka ponsel, menatap wajahnya di kamera depan. Tapi kali ini bukan untuk selfie. Ia melihat matanya sendiri. Lelah, kosong, dan penuh penyesalan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tak peduli berapa banyak likes di Instagram. Ia memandangi gedung tinggi itu sekali lagi, lalu menatap langit. Aku bodoh, terlalu sombong, terlalu cepat menilai orang, gumamnya lirih. Dan di saat itu, ia bersumpah tak akan pernah lagi meremehkan orang lain hanya karena penampilan. Ia tahu pelajaran ini terlalu mahal, tapi setidaknya ia masih sempat belajar sebelum semuanya benar-benar terlambat. Beberapa hari telah berlalu sejak kejadian memalukan itu. Linda belum bisa melupakan wajah pria yang kini ia tahu bernama Dimas Arya, CEO muda yang ternyata jauh lebih bijak daripada yang ia duga. Nama pria itu kini menghantui pikirannya, bukan karena dendam, tapi karena rasa bersalah yang terus menyesak. Setiap kali ia melewati cermin, yang ia lihat bukan lagi wanita cantik penuh percaya diri, tapi seseorang yang dulu tega menghina orang tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Linda menghapus beberapa postingan lamanya di media sosial. Ia melihat kembali video-video saat ia tertawa mengejek orang lain, atau memamerkan kekayaan semu yang sebenarnya hanya hasil pencitraan. Perlahan, ia mulai menyadari bahwa selama ini hidupnya kosong. Ia sibuk mengejar validasi dari orang lain, tapi lupa membangun nilai dalam dirinya sendiri. Di tengah keputusasaan itu, Linda memutuskan untuk berubah. Ia mulai belajar lagi dari nol, mengikuti seminar pengembangan diri, membaca buku tentang empati dan etika kerja, serta membantu di komunitas sosial sebagai relawan. Bukan untuk dipuji, tapi untuk menebus kesalahan dan merendahkan ego yang dulu terlalu tinggi. Sementara itu, Dimas Arya kembali fokus menjalankan perusahaannya. Tapi sesekali, ia teringat wajah Linda. Bukan karena ingin membalas dendam, tapi karena ia tahu orang seperti Linda butuh pelajaran keras untuk bisa tumbuh. Ia tidak pernah membenci Linda. Ia hanya tidak ingin ada lagi generasi yang menilai manusia dari sepatu dan pakaian. Suatu pagi, saat Dimas menghadiri acara CSR perusahaan di panti asuhan, ia terkejut melihat seseorang sedang membagikan makanan dengan senyum hangat. Itu Linda, dengan pakaian sederhana, tanpa make up tebal, tanpa kamera ponsel yang merekam. Ia benar-benar berubah. Dimas menghampirinya pelan. Linda melihatnya dan refleks menunduk. "Pak Dimas," ucapnya pelan, tapi Dimas hanya tersenyum. "Saya lihat kamu sudah jauh lebih baik sekarang." Tidak ada kalimat panjang, tidak ada ceramah, hanya tatapan penuh pengertian, dan Linda menangis seketika. Kali ini bukan karena malu, tapi karena lega. "Terima kasih karena pernah menolak saya," kata Linda. "Kalau tidak, saya mungkin tetap jadi orang yang sombong dan dangkal." Dimas mengangguk. "Kadang penolakan itu bentuk cinta juga. Tuhan tahu, kalau kamu diterima waktu itu, kamu mungkin tidak pernah sadar siapa dirimu yang sesungguhnya." Hari itu, Linda berjalan pulang dengan perasaan ringan. Ia tahu, hidup bukan tentang tampil sempurna di mata orang lain, tapi tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain, terutama saat kita merasa lebih tinggi. Karena disitulah karakter seseorang diuji. Dan sejak saat itu, setiap kali Linda masuk ke kafe, restoran, atau tempat publik lainnya, ia selalu mengingat satu kalimat dari pria yang dulu ia remehkan. "Dunia itu muter, Mbak. Jangan nilai orang dari bajunya." Kalimat itu melekat di hatinya. Bukan sebagai trauma, tapi sebagai kompas untuk hidupnya yang baru, lebih rendah hati, lebih menghargai, dan lebih manusiawi. Dan itulah kisah hari ini, sahabat kisah tentram. Semoga kita semua bisa belajar bahwa jangan pernah meremehkan orang hanya karena penampilannya. Karena bisa jadi orang yang kita anggap rendah justru jauh lebih tinggi nilainya di hadapan Tuhan dan manusia. Dunia ini berputar cepat. Hari ini kamu di atas, besok bisa saja di bawah. Jaga hati, jaga sikap. Karena kebaikan selalu kembali pada pelakunya.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar kamu nggak ketinggalan kisah inspiratif lainnya dari channel @kisah_tentram. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.